Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang implementasi kurikulum 2013. Nah, sebelumnya mari saya perkenalkan dengan anggota-anggota dari kelompok 5. Kelompok 5 ini beranggotakan yang pertama ada Nanda Kartika Putri, selanjutnya ada Gilbert Sylvester, kemudian ada saya sendiri Muhammad Fikri, dan ada Herni Perwitasari, dan yang terakhir ada Devina Maharani. Nah, untuk materi pertama tentang apa itu implementasi kurikulum akan dijelaskan oleh Mbak Nanda Kartika. Untuk Mbak Nanda dipersilakan. Apa itu implementasi kurikulum? Implementasi kurikulum 2013 merupakan aktualisasi kurikulum dalam pembelajaran dan pembentukan kompetensi serta karakter peserta didik. Implementasi kurikulum membutuhkan kemampuan dan keaktifan guru dalam menciptakan berbagai macam kegiatan yang telah diprogramkan. Nah, terima kasih untuk Mbak Nanda. Selanjutnya tentang merancang pembelajaran yang efektif dan bermakna akan dilanjutkan oleh Mbak Devina Maharani. Untuk Mbak Devina dipersilakan. Baik, merancang pembelajaran yang efektif dan bermakna yang pertama ada pemanasan dan apersepsi, yaitu yang pertama pembelajaran dimulai dengan hal-hal yang diketahui dan dipahami peserta didik. Yang kedua, peserta didik dimotivasi dengan bahan ajar yang menarik dan berguna bagi kehidupan mereka. Yang ketiga, peserta didik digerakkan agar tertarik dan bernafsu untuk mengetahui hal-hal yang baru. Eksplorasi. Yang pertama, perkenalan materi standar dan kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh peserta didik. Yang kedua, kaitkan materi standar kompetensi dasar yang baru dengan pengetahuan dan kompetensi yang sudah dimiliki oleh peserta didik. Dan yang ketiga, pilihlah metode yang tepat dan gunakan secara bervariasi untuk meningkatkan penerimaan peserta didik terhadap materi standar dan kompetensi baru. Konsolidasi pembelajaran. Yang pertama, libatkan peserta didik secara aktif dalam menafsirkan dan memahami materi dan kompetensi baru. Yang kedua, libatkan peserta didik secara aktif dalam proses pemecahan masalah, terutama dalam masalah-masalah aktual. Yang ketiga, letakkan penetapan pada kaitan struktural, yaitu kaitan antara materi standar dan kompetensi baru dengan berbagai aspek kegiatan dan kehidupan dalam lingkungan masyarakat. Dan yang terakhir, pilihlah metode yang paling tepat sehingga materi standar yang dapat diproses menjadi kompetensi dan karakter peserta didik. Penilaian formatif. Yang pertama, kembangkan cara-cara untuk menilai hasil pembelajaran peserta didik. Yang kedua, gunakan hasil penilaian tersebut untuk menganalisis kelemahan atau kekurangan peserta didik dan masalah-masalah yang dihadapi guru dalam membentuk karakter dan kompetensi peserta didik. Yang ketiga, pilihlah metodologi yang paling tepat sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. Dan pembentukan sikap, kompetensi, dan karakter, yaitu yang pertama, dorongan peserta didik untuk menerapkan konsep, pengertian kompetensi, dan karakter yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, praktekkan pembelajaran secara langsung agar peserta didik dapat membangun sikap, kompetensi, dan karakter baru dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan pengertian yang dipelajari. Dan yang terakhir, gunakan metode yang paling tepat agar terjadi perubahan sikap, kompetensi, dan karakter peserta didik secara nyata. Oke, terima kasih banyak Mbak Devina, penjelasannya cukup panjang ternyata. Nah, selanjutnya tentang mengorganisasikan pembelajaran akan dijelaskan oleh Mbak Herni Perwitasari. Untuk Mbak Herni Perwitasari dipersilahkan. Mengorganisasikan pembelajaran. Guru mengorganisasikan berbagai komponen pembelajaran yang berorientasi atau berbasis pada pembentukan kompetensi siswa, yakni antara lain: pertama, kompetensi dasar; kedua, indikator hasil belajar; ketiga, penilaian berbasis kelas.
pengorganisasian terhadap pembelajaran. Yang pertama, kompetensi yang dirumuskan dalam persiapan pembelajaran harus jelas. Yang kedua, rencana pembelajaran harus sederhana dan fleksibel, serta dapat dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran dan pembentukan kompetensi siswa. Yang ketiga, kegiatan-kegiatan yang disusun dan dikembangkan dalam rencana pembelajaran harus sesuai dengan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Selanjutnya, rencana pembelajaran yang disiapkan harus utuh dan menyeluruh, serta jelas pencapaiannya. Yang kelima, harus ada koordinasi antar kelompok pelaksana program di sekolah, terutama bila pembelajaran dilaksanakan secara tim atau moving class. Terima kasih kepada Mbak Herni Perwitasari atas penjelasannya. Selanjutnya tentang memilih dan menentukan pendekatan pembelajaran akan saya jelaskan sendiri. Nah, pendekatan pembelajaran terdapat dua jenis, yaitu pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa atau biasa disebut student center approach. Yang kedua adalah pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru atau biasa disebut teacher center approach. Selanjutnya macam-macam pendekatan pembelajaran. Nah, pendekatan yang pertama adalah pendekatan induktif. Pendekatan pembelajaran yang dimulai dari yang khusus ke yang umum. Selanjutnya adalah pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif ini dimulai dari yang umum ke yang khusus atau dari kesimpulan ke contoh-contohnya. Selanjutnya adalah pendekatan inquiry. Pembelajaran inquiry ini menekankan kepada proses mencari dan menemukan. Materi pelajaran tidak diberikan secara langsung. Selanjutnya tentang pembentukan karakter dan kompetensi akan dilanjutkan oleh Mbak Nanda Kartika. Untuk Mbak Nanda, silahkan. Pembentukan karakter dan kompetensi. Pembentukan karakter. Proses pembentukan dan karakter dikatakan berhasil apabila terjadi perubahan perilaku yang positif pada peserta didik. Masukan pembelajaran kurikulumnya berjalan dengan baik tanpa setengah-setengah dan menghasilkan output yang banyak, bermutu sesuai dengan kebutuhan, perkembangan, dan pembangunan dalam bermasyarakat. Menetapkan kriteria keberhasilan. Keberhasilan pembelajaran dalam menetapkan kurikulum baru ini mengandung makna ketuntasan dalam belajar dan ketuntasan dalam proses pembelajaran. Nah, terima kasih Mbak Nanda Kartika. Selanjutnya tentang kriteria keberhasilan pembelajaran akan dilanjutkan lagi oleh Mbak Devina Maharani. Untuk Mbak Devina dipersilakan. Baik, secara umum kriteria keberhasilan pembelajaran ada, yaitu yang pertama, keberhasilan peserta didik menyelesaikan serangkaian tes, baik tes formatif, tes sumatif maupun tes keterampilan. Yang kedua, setiap keberhasilan dihubungkan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang mengacu kepada KKM atau KKI. Yang ketiga, pencapaian keterampilan vokasional dalam praktik bergantung pada KKM atau KKI, sedangkan indikator adalah acuan untuk menentukan apakah peserta didik telah berhasil menguasai kompetensi. Nah, terima kasih teman-teman. Itu tadi adalah presentasi dari kami, kelompok 5. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan bertanya habis ini atau mungkin lanjut ke kolom komentar di @link. Nah, stay happy, stay healthy, stay positive, and keep spirit. Saya perwakilan dari kelompok 5. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.